Oh, dengan Mbak Atta Larania Insyira ya. Di sini Mbaknya berasal dari mana? Saya dari Praia. Oh, dari Praia. Lumayan ya. Mbak kesini sama siapa? Saya kesini sama teman saya. Oh, sama temen. Kalau boleh tahu, Mbak tahu tempat bimbingan konseling saya itu dari mana? Saya tahu dari teman saya, Bu. Kebetulan dia yang menyarankan saya untuk bimbingan konseling ke sini. Oh, gitu. Jadi Mbak tahu dari temannya ya. Kalau iya, oh, udah sih kalau gitu kita langsung saja ya Mbak. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, apa di sini Mbak sudah tahu arti dari bimbingan dan konseling itu? Yang saya tahu sih, Mbak, bimbingan konseling itu tempat orang-orang stres diberikan bantuan agar tidak stres kembali. Oh, lumayan tahu juga Mbak ya. Oke, jadi di sini tuh saya ralat sedikit ya kata-katanya Mbak. Jadi di sini bimbingan dan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada konselingnya terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh konselingnya. Walaupun masalah yang dihadapi oleh konselingnya itu bukan hanya stres Mbak, melainkan berbagai masalah seperti masalah sosial, masalah pribadi, masalah belajarnya, ataupun masalah karirnya. Selain itu juga ada beberapa asas-asas dalam BK yang pertama tuh asas kerahasiaan. Di sini Mbak bebas mau ceritain apapun terkait masalah yang Mbak hadapi karena kita sebagai konselor akan menjaga rahasia Mbak. Ketika Mbak keluar dari pintu keluar nanti Mbak ceritanya akan aman di kita akan merahasiakannya. Yang kedua itu asas keterbukaan, yaitu di sini Mbak sebagai konseli terbuka, tidak ada yang perlu Mbak tutupi karena kalau Mbak menutup diri nanti kita bingung mau kasih solusi apa gitu. Yang ketiga asas kesukarelaan, di mana Mbak di sini datang dengan sukarela. Jadi Mbak kesini dengan paksaan atau atas kemauan Mbak sendiri? Saya kesini karena keinginan saya sendiri, Bu. Oh, ya udah kalau gitu karena berhubung Mbak sudah tahu apa itu bimbingan dan konseling sama asas-asasnya, langsung saja ya kita ke cerita Mbak. Mbak boleh menceritakan masalah yang Mbak hadapi saat ini? Jadi gini, Bu, saya kan lulus 1 tahun yang kemarin, tepatnya pada tahun 2023 kemarin. Saya selama 1 tahun ini nggak kerja. Nah, kemarin-kemarin kan ada yang buka lowongan kerja di semacam kayak Alfamart gitu. Nah, kan lowongan kerjanya itu kayak Alfamart gitu, tapi sebenarnya saya nggak mau ngelamar di sana karena kurang sesuai dengan passion berpakaian saya. Saya kan tidak suka menggunakan celana ketat, sedangkan di sana menggunakan celana jeans, jadinya saya tidak tertarik. Nah, pas lagi nyari-nyari gitu, terus saya ketemu sama satu kerjaan yang ini kayak semacam toko kue. Nah, di sana kayak saya tertarik dan langsung membuat CV dan lain sebagainya untuk melamar di toko kue tersebut. Nah, terus di sana kan di saat di interviewnya bosnya bilang kayak jam 8 sampai jam 12 itu kan shift, dari shift paginya itu. Nah, terusnya shift siang itu mulai dari jam 1 sampai jam 9. Nah, tapi pas kan udah selesai interview itu kan diterima kan, alhamdulillahnya saya diterima. Nah, pas saya mulai awal kerjanya itu kayak bosnya gitu kayak nggak sesuai saat interviewnya dengan jamnya itu, yang malah yang jam 8 itu kayak melebihi gitu. Jadinya kita kayak aku kurang seneng gitu, jadinya kayak pengen keluar tapi nggak tahu kita mau gimana gitu. Oh, jadi di sini Mbak kecewa sama bosnya. Selain Mbak kecewa sama bosnya, ada kendala masalah apa lagi pas kerjanya Mbak? Ada, Bu, karena saya pulang kerjanya itu lama banget, terus kayak merasa tenaga kayak kurang gitu, eh, kayak tertekan gitulah pas, soalnya ini kan pertama kali kerja. Terus pas awal interviewnya itu bosnya bilang kan dari jam 8 sampai jam 12, tapi pas masuknya itu beda. Nah, dari situ kayak agak rasa kecewa dan jadinya kurang semangat pas kerjanya. Oh, selain merasa kurang semangat, ada lagi yang Mbak rasakan? Hmm, cuma kayak
capek dan sebagainya sih, soalnya kan ini kan pertama kerja kan, dari kan kemarin itu kan saya kan ke sekolah. Nah, sekolah selesai lulus di tahun 2023 yang kemarin tuh kayak kan saya pernah berhenti nggak sekolah gitu kan selama 1 tahun. Nah, terus ngelamar itu kayak kan kita mungkin saya belum mengenal dunia pekerjaan, masih mengenal gitu, kayak kayak awal-awalnya kayak berat gitu, makanya sering capek gitu, merasa jenuh kayak gitu. Di sini oh gitu. Jadi kira-kira sekarang kenapa Mbak bertahan sama pekerjaan Mbak yang sekarang? Ya karena daripada saya nganggur lagi, nggak ada kerjaan di rumah, ya saya harus bertahan sih untuk mencari pengalaman, walaupun agak kurang memuaskan sih, tapi kita harus bertahan gitu. Gitu. Jadi Mbak di sini sedang mengalami kejenuhan dan capek, stres saat kerja dan kurang semangat karena omongan bosnya yang nggak sesuai dan belum terbiasa buat terjun ke dunia kerja karena waktu Mbak yang baru lulus itu nganggur selama 1 tahun, betul? Iya Bu. Karena Mbak merasakan kejenuhan dan stres ataupun kurang semangat saat kerja, jadi di sini saya akan memberikan teknik agar Mbak tidak merasakan hal tersebut. Dan di sini Mbak itu bisa menggunakan teknik self management, yaitu di mana Mbak di sini mengamati tingkah laku diri Mbak sendiri dari keseharian Mbak, apapun yang Mbak lakukan itu, agar Mbak bisa menemukan puncak masalahnya Mbak di sini dan Mbak bisa menyelesaikan masalah Mbak sendiri. Oh begitu ya Bu. Iya, jadi di sini tuh ketika Mbak jenuh dan kurang semangat ataupun stres saat kerja, Mbak bisa memikirkan hal-hal yang membuat Mbak senang, kayak misalnya ketika Mbak menerima gaji dari hasil kerja keras Mbak itu yang seharian itu kan bisa membuat pikiran kita menjadi positif, kayak jadi semangat buat apa kerja gitu. Itu bisa menjadikan motivasi buat Mbak untuk bertahan kerja dan membuat Mbak agar merasakan semangat lagi saat kerja dan bisa mengurangi rasa jenuh yang Mbak hadapi. Jadi Mbak di sini apakah Mbak sudah bisa sedikit merasakan kelegaan atau bisa membuat Mbak sedikit termotivasi untuk lebih semangat saat kerja lagi? Alhamdulillah di sini saya sudah agak merasa termotivasi dan juga pengetahuan saya jadi lebih luas ke depannya. Saya akan mengamati tingkah laku saya sendiri agar saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Baiklah, kalau gitu maukah Mbak membuat perjanjian buat pertemuan kedepannya agar saya bisa memantau perkembangan Mbak selanjutnya? Boleh Bu? Oke, di sini Mbak bersedia membuat janji dengan saya sekali seminggu atau 1 bulan sekali? Sekali seminggu aja deh Bu. Oke, baik, kalau gitu kita akan bertemu minggu depan lagi di hari yang sama dan jam yang sama ya Mbak. Baik Bu. Jadi, baik di sini karena Mbak sudah merasa lebih baik, kita akhiri saja pertemuan kali ini yang akan kita lanjutkan minggu depan. Semoga di sini kedepannya Mbak berhasil menghadapi masalah terkait kejenuhan, stres, kurang semangat ataupun capek yang Mbak hadapi. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih kembali.